Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adinugraha, kelas A dari mata kuliah Analisa Perancangan Perangkat Lunak tahun 2021, NIM 1800018266. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas APPL atau Analisa Perancangan Perangkat Lunak tugas 1 sampai 4. Tugas yang pertama yaitu kita disuruh membuat bukti kepesertaan grup WA APPL 2021. Jadi kita kerjasama bersama teman kita, yaitu saling membantu. Kita screenshot salah satu teman kita nomornya yang ada di grup kuliah APPL. Misalnya saya itu screenshot nomornya Aldi di HP saya, dan Aldi screenshot nomor saya di HP-nya tapi di grupnya. Nah, seperti ini tampilan ini. Lalu tadi itu adalah tugas 1A. Nah, tugas 1B-nya yaitu kita disuruh melakukan pendaftaran akun GitLab dan login akun ke gitlab.com. Yang pertama, tentu saja untuk daftarnya kita cukup masuk ke website gitlab.com. Pertama kita masuk website matlab.com. Nah, seperti ini. Untuk fungsinya saya belum mencobanya karena memang baru pertama kali membuat akunnya. Nah, di sini kita get MATLAB sepertinya untuk daftar akunnya. Oh, bukan, mungkin di sini. Oh ya, berarti kita milih bahasanya dulu. Di sini kita bebas milih bahasanya, tapi biasanya United States, nah ini bahasa Inggris yang umum. Kita apabila membuat akun baru, caranya klik create one. Nah, ini bentar. Oh, GitLab. Jadi bukan MATLAB, maaf, namanya GitLab. gitlab.com untuk mendaftar akun GitLab. Nah, salah, maaf. Nah, kita udah masuk ke websitenya GitLab. Lalu kita caranya daftar akun yaitu mencet sign in. Saya pilih trial ya, jadi kliknya get free trial. Nah, kalian bebas mau milih yang kiri atau yang kanan.
Nah, di sini ya, bisa memakai akun Google atau GitHub. Apabila kalian mengikuti mata kuliah algoritma pemrograman, pasti sudah tahu apa itu GitHub. Nah, bisa pakai akun GitHub atau bisa juga pakai akun Google. First name, last name, username. Username itu nama kalian yang mau dipakai di akun ini. Email yang kalian gunakan tadi Google apa GitHub, terus passwordnya. Terus cukup continue. Karena saya sudah punya akunnya, jadi saya tidak login lagi. Untuk tugas yang 2A, yaitu adalah kita mendaftarkan judul aplikasi proyek kita. Kita mau bikin apa. Tapi kita tidak boleh memiliki judul yang sama dengan teman kita. Jadi ini tanggalnya, terus emailnya jelas memakai webmail karena kita menggunakan email UAD, terus name, nama. Nah, ini usulan judul aplikasinya apa. Misalnya Andika ini milihnya bengkel motor. Kalau ada teman lain ngambil bengkel motor lagi, maka akan disuruh revisi. Nyampai ini statusnya udah hijau. Kalau sudah hijau berarti judulnya sudah beda dari yang lain. Habis itu kita buat keterangannya. Seperti contohnya saya, yaitu sistem penjualan handphone, maka tulis keterangannya aplikasi untuk mengelola sistem pembelian dan penjualan handphone toko HP online. Nah, misalnya kayak gitu. Lalu tugas 2B. Nah, tugas 2B yaitu kita membuat proses bisnis. Proses bisnisnya itu bebas, tapi bisa menggunakan BPNN. Nah, proses bisnis itu sendiri adalah suatu kumpulan aktivitas, ini banyak aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur yang saling terkait atau berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. BPMN, lalu untuk BPNN itu adalah kepanjangannya, yaitu BPNN adalah Business Process Model and Notation, yaitu metode diagram alur. Nah, ini kita menggambar seperti ini itu namanya diagram. Metode diagram alur standar yang memungkinkan Anda membuat dan membagikan diagram yang mudah dipahami. Diagram ini dapat mencontohkan langkah proses bisnis secara menyeluruh. Saya di sini menggunakan BPNN dalam proses bisnisnya. Yang pertama, BPMN untuk proses bisnis sesuai kondisi saat ini. Sesuai kondisi saat ini yaitu yang benar-benar terjadi oleh kita dalam transaksinya. Nah, ini di sini saya membuat ada 3 pelaku, yaitu pembeli, penjual, pimpinan atau admin. Nah, start mulai. Pertama kita memilih barang dulu. Setelah memilih barang, bukan kita maksudnya, pertama pembeli memilih barang atau handphone apa saja yang mau dibeli. Setelah itu pembeli membuat daftarnya barang apa saja. Misalnya dia mau membeli HP-nya 2, maka ditulis daftarnya nama HP-nya apa saja. Setelah selesai membuat daftar, maka pembeli menyerahkan daftar barang tersebut kepada penjual, dan penjual mengecek ketersediaan barangnya atau stok dari barang tersebut sesuai daftar tadi. Apabila stok barangnya habis, maka sudah selesai. Nah, ini udah langsung finish karena kan udah habis. Pembelinya tidak akan bisa membeli kecuali memilih barang yang lain. Apabila tersedia stoknya, maka
penjual bisa memberikan barang tersebut yang sesuai dengan daftar tadi kepada pembeli. Nah, apabila pembeli telah menerimanya, maka dia diwajibkan untuk membayar sesuai dengan nominal barang itu sendiri. Misalnya HP ini Bapak bayarnya 1 juta, ya lebih baik lebih atau pas dari 1 juta itu nggak boleh kurang gitu. Karena kan kalau lebih bisa dikasih kembalian oleh penjual. Nah, habis itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Apabila penjual sudah menerima pembayaran tersebut, maka dia mencatat laporan penjualan barang. Nah, ini sudah jelas membuat laporan penjualan barang supaya bisa terlihat datanya siapa saja yang sudah beli hari ini gitu. Tapi laporan penjualan tersebut diserahkan kepada admin dulu. Nah, maka admin setelah menerima penjualan barang itu akan memeriksa laporannya tadi apakah sesuai dengan pembayaran yang diterima dari pembeli atau belum. Apabila sesuai, maka admin harus menyuruh penjual untuk merevisi laporan penjualan barang tadi. Oh iya, saya lupa. Jadi selain membuat laporan penjualan barang, penjual juga mencetak struk pembayaran. Nah, struk pembayaran ini akan diterima pembeli sebagai bukti pembayaran atau transaksi itu. Nah, apabila laporan tadi sudah sesuai, maka pimpinan atau admin bisa mengakses laporan penjualan barang dan transaksi selesai. Nah, ini keterangannya yang di tugas 2B, yaitu tugas tadi kan yang membuat judul tugas 2B yang ini proses bisnis. Nah, ini keterangannya pembeli memilih barang apa yang mau dibeli, lalu menuliskannya dalam daftar beli. Setelah itu pembeli menunggu proses pembelian oleh penjual selesai. Barang diterima oleh pembeli dari penjual. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai harga yang telah tertera ataupun diberitahu penjual. Penjual menerima daftar barang yang dibeli oleh pembeli. Setelah itu, penjual mengecek ketersediaan barang, apakah masih ada atau habis. Bila habis, maka proses pembelian selesai. Bila barang tersedia, maka penjual harus memberikan barang yang dibeli pembeli, lalu menunggu pembeli melakukan pembayaran kepadanya. Pembayaran sudah diterima, maka penjual perlu mencatat laporan penjualan dan menyerahkannya kepada pimpinannya. Pertama, pimpinan akan menerima laporan penjualan dari penjual. Pimpinan lalu mengecek apakah laporan tersebut sesuai dengan uang pembayaran yang telah diterimanya. Bila tidak sesuai, maka laporan akan dikembalikan terlebih dahulu ke penjual untuk diperbaiki atau direvisi. Bila sesuai, maka pimpinan bisa langsung ACC atau accept laporan penjualan dan pembayaran. Nah, yang kedua yaitu BPMN untuk proses bisnis yang diharapkan. Yang diharapkan ini adalah yang kita inginkan sebelum BPMN yang tadi, yang proses keadaan sesuai kondisi saat ini sudah jadi, pasti kita membuat ini terlebih dahulu karena kan untuk merencanakan ke depannya. Nah, di sini hanya ada dua, yaitu pembeli dan penjual. Pertama, pembeli memesan barang yang mau dibeli, lalu penjual menerima pesanan tersebut. Setelah menerima, sama seperti tadi, yaitu mengecek ketersediaan atau stok barang yang dibeli pembeli. Lalu penjual mengisi data penjualan. Nah, data penjualannya ini disimpan ke basis data atau program penjualan terlebih dahulu. Nah, di sisi lain maksudnya setelah itu penjual setelah mengisi data penjualan tadi kan dimasukkan ke basis data penjualan. Nah, dalam basis data penjualan itu juga ada proses membuat struk pembayaran juga. Nah, itu udah. Nah, di sisi lain penjual juga menyerahkan barang kepada pembeli
dibeli tadi, lalu pembeli setelah menerimanya maka melakukan pembayaran lagi kepada penjual. Bila penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual mengisi data pembayaran lagi. Nah, ini yang mengisi data pembayaran kalian tadi itu kan data penjualan gitu. Sama-sama ditulis ke dalam basis data penjualan. Setelah mengisi data pembayaran barang, maka penjual menyerahkan struk yang sudah tercetak tadi dari basis data penjualan yang tadi, dan pembeli menerima struk pembayaran, maka proses bisnis selesai atau transaksi selesai. Keterangannya yaitu pembeli. Pertama, pembeli memesan barang yang mau dibeli. Setelah itu memberi pesanan tersebut ke penjual dan menunggu hingga barangnya bisa diterima kembali. Barang telah diterima dari penjual. Lalu pembeli melakukan pembayaran ke kasir atau penjual dan menunggu hingga struk pembayaran akan diterima dari penjual. Proses pembelian selesai setelah struk pembayaran diterima penjual menerima pesanan barang dari pembeli. Lalu penjual mengecek apakah barang yang dipesan pembeli masih cukup stoknya atau tidak. Bila tidak tersedia, maka penjual melaporkan kembali ke pembeli bahwasannya barang tersebut telah habis. Bila tersedia, maka penjual mengisi data penjualan pada database penjualan. Setelah barang diserahkan ke penjual ke pembeli, dan penjual menunggu hingga si pembeli membayarkan barangnya. Pembayaran telah diterima dari pembeli. Setelah itu penjual mengisi data pembayaran dan mencetak struk pembayaran yang tadi telah disimpan dan dibuat dalam database penjualan. Struk pembayaran telah jadi dan diserahkan kepada pembeli. Tugas yang ketiga yaitu pembuatan dokumen SRS. Dokumen SRS itu adalah dokumen SRS itu adalah yaitu SRS itu sendiri panjangannya adalah Software Requirement Specification, yaitu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Karena ya singkatnya dokumen SRS itu terkait dengan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional gitu. Karena di sini saya membuatnya sistem penjualan handphone, maka saya membuat analisis kebutuhan pada aplikasi sistem penjualan handphone. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan fungsional. Sistem dapat menginput data-data penjual handphone. Sistem dapat menginput data-data membership. Membership itu jadi yang jadi member itu loh, yang mendapatkan keuntungan lain dibandingkan dengan pembeli biasa. Sistem dapat melakukan pendataan handphone yang dijual. Sistem dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan handphone. Sistem dapat menampilkan ketersediaan atau stok dari handphone yang dijual. Sistem memiliki fitur yang dapat membuat pembeli melihat handphone apa saja yang dijual. Sistem dapat mendeteksi kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran. Kelebihan dan kekurangan itu maksudnya bukan secara istilah maksudnya tuh, misalnya saya membeli 1000 harganya 500, maka akan dikembalikan 500. Nah, gitulah kembalian gitu. Sistem dapat menampilkan laporan data penjualan per bulan dan per tahunnya. Maksudnya per bulan itu bukan sistemnya otomatis per bulan, tapi jadi dalam sebulan itu maka akan jadi laporan penjualannya, lalu setelah itu bulan depan buat lagi gitu. Tapi tetap pakai user. Terus yang sistem dapat menginput daftar barang yang dibeli oleh pembeli. Jadi sistem dapat menampilkan struk pembayaran. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan non-fungsional. Yang A, sistem dapat dijalankan pada aplikasi dan browser di internet. B, tampilan dari aplikasi dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami pengguna. C, proses dari penginputan barang yang dibeli sampai pembuatan struk pembayaran dibuat berlangsung tidak terlalu lama.
D. Ukuran dari program aplikasi dibuat tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar maka loadingnya, apalagi kalau menggunakan internet, pasti akan lama pembukanya. Sistem login dari sistem dibuat agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak terkait. Orang yang tidak terkait itu maksudnya yang bukan yang tidak membeli di situ gitu loh, di toko itu. F. Sistem program dilengkapi dengan tutorial bagi para pembeli agar tidak kesulitan dalam mengaksesnya. G. Bagi para pembeli tidak perlu membayar untuk membuat akun untuk mengakses login pada sistem kecuali bila mendaftarkan diri ke membership. Oh iya, benar. Tugas yang keempat yaitu membuat use case diagram. Use case dari artinya use case diagram adalah gambaran dari interaksi yang terjadi antara sistem dengan lingkungannya, proses bisnis gitulah. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Jacobson. Nah, karena saya membuat sistem aplikasi penjualan handphone, maka use case diagram saya yaitu satu use case diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Tadi kan saya membuat ada 3 pelaku di analisis kebutuhan fungsional, maka di sini juga 3 pelaku yaitu penjual, pembeli, pimpinan atau admin. Nah, ini di sini. Jadi yang pertama yaitu menerima daftar barang yang dibeli atau melayani pembeli. Jadinya seperti ini. Grafiknya seperti ini, pembeli. Nah, menunjuk ke sini menerima daftar barang yang dibeli. Nah, terus ke penjual. Karena penjual itu sebagai penerima, cek ketersediaan atau stok barang yang mau dibeli oleh pembeli. Nah, di sini hanya penjual yang melakukan, maka tanda panahnya hanya penjual yang ke sini, lalu melakukan pembayaran berdasarkan barang yang dibeli. Nah, pembeli, karena yang membeli adalah yang melakukan pembayaran adalah pembeli, maka tanda panahnya dari pembeli dulu ke sini, setelah itu dari sini ke penjual. Mencetak struktur pembayaran, karena struktur pembayaran dibuat oleh penjual atau maka tanda panahnya dari penjual dulu. Nah, mencetak struktur pembayaran baru diserahkan ke pembeli. Mencatat laporan penjualan barang. Di sini pelakunya adalah dari penjual ke admin. Maka tanda panahnya itu pertama penjual dulu. Nah, ke diagram ini baru ke admin. Pemeriksaan laporan penjualan apakah sesuai dengan pembayaran yang diterima dari pembeli. Nah, ini hanya pimpinan yang melakukannya, maka hanya pimpinan atau admin yang tanda panahnya ke sini. Nah, setelah itu aksesnya laporan penjualan barang. Nah, ini juga hanya admin yang melakukan, maka admin aja yang tanda panahnya ke sini. Nah, udah. Yang kedua yaitu activity diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Dalam pembuatan use case diagram, pasti kita akan membuat activity diagram juga setelah itu. Nah, karena ada 3 pelaku, maka saya membuatnya 3 tabel seperti ini. Jadi kita di sini membuat tabel sekaligus membuat bagan gitu. Pembeli, penjual, pimpinan atau admin. Ini hampir sama seperti BPNN, namun kita membaginya menjadi 3 bagian atau tergantung dari jumlah pelakunya. Nah, ini tanda merah itu adalah start dan finish. Nah, pertama kali pembeli memilih barang. Setelah membeli barang, membuat daftar barang atau handphone yang mau dibeli. Nah, daftar ini diserahkan ke penjual. Nah, maka penjual mengecek ketersediaan barang tersebut, apakah ada atau habis. Kalau habis, barang kosong dan sudah selesai. Apabila ada, maka pembeli memberikan barang tersebut yang dibeli kepada pembeli. Lalu pembeli melakukan pembayaran diterima ke penjual. Penjual lalu mencatat laporan penjualan barang. Nah, laporan penjualan barang ini diserahkan ke pimpinan. Namun di sisi lain, penjual juga
Setelah mencatat laporan penjualan juga mencetak struk pembayaran, dan struk pembayaran ini diberikan kepada pembeli. Lalu kita kembali ke tadi penerimaan laporan penjualan barang. Nah, setelah pimpinan menerima laporan penjualan barang, maka memeriksa apakah laporan tersebut sesuai dengan pembayaran. Apabila tidak sesuai, maka diserahkan lagi ke penjual untuk direvisi. Apabila sudah sesuai, maka laporan tersebut di-ACC oleh pimpinan atau admin dan activity diagram selesai atau transaksi selesai. Nah, ini keterangannya. Keterangan use case diagram dan activity diagram. Pertama, penjual menerima daftar barang apa saja yang mau dibeli oleh penjual. Lalu penjual mengecek stok ketersediaan berdasarkan barang yang mau dibeli, apakah masih kosong atau habis. Bila habis, transaksi berhenti dan selesai di tengah jalan. Apabila tersedia stoknya, maka pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran untuk barang tersebut. Transaksi si pembeli selesai setelah struk pembayaran diterima. Setelah pembayaran selesai, maka penjual mencatat laporan penjualan dari transaksi tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan atau admin mereka. Pimpinan akan memeriksa apakah laporan penjualan tersebut sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan tadi. Bila laporan sesuai, maka pimpinan baru mengakses atau mengaccept atau menerima laporan penjualan barang tersebut. Sekian dari saya penjelasan tugas 1-4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.